Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Gusti, di podcast Ruang Spensa Borong. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kami. Selamat datang, selamat bergabung. Semoga video kami ini bermanfaat untuk siapapun yang mendengar dan melihatnya. Jadi seperti biasa, saya ingin sampaikan sedikit tentang podcast Ruang Spensa Borong ini teman-teman. Kami akan menggali informasi terhadap teman-teman yang punya kreatif, bukan hanya rekan-rekan guru tetapi adik-adik siswa SD, SMP dan juga SMA dan bahkan kuliah. Nah, kebetulan hari ini saya telah mengundang adik kita Kanaya dari SMP Negeri 1 Borong, di mana Kanaya ini adalah salah satu siswa yang hebat, kreatif dan juga inspiratif. Nanti kita akan tanya bagaimana belajarnya, habis itu motivasi belajarnya dalam kehidupan dia selama ini, baik waktu SD, SMP dan juga orientasi ke depannya. Bagaimana kabarnya Kanaya? Baik-baik saja. Baik. Silakan perkenalkan dulu kepada teman-teman. Silakan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Rosalia Anaya, biasa dipanggil Naya. Saya siswa kelas 8 yang bersekolah di salah satu lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Borong, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bernama SMP Negeri 1 Borong. Sekian dan terima kasih. Oke, biasa dipanggil dengan Kanaya ya atau Naya ya. Oke. Jadi, bagaimana dengan aktivitasnya sekarang, Kanaya? Kalau untuk sekarang ini saya mengikuti beberapa organisasi yang ada di sekolah seperti organisasi OSIS. Jadi dalam organisasi OSIS saya menjabat sebagai ketua seksi kreativitas dan juga kewirausahaan. Yang kedua, saya mengikuti organisasi Science Club, yaitu organisasi perkumpulan-perkumpulan anak IPA yang ada di SMP Negeri 1 Borong, dengan tujuan untuk mengembangkan bakat dan juga minat dari anak-anak yang ada di SMP Negeri 1 Borong. Wih, keren. Kamu kok banyak sekali organisasi yang kamu ikut ya? Kenapa? Ya karena kalau misalnya begini, bosan juga di rumah. Bosan juga di rumah ya? Mau tidak mau harus ikut organisasi. Di antara organisasi yang kamu sebut, organisasi apa yang kamu suka? Science Club. Kenapa? Karena dalam organisasi Science Club itu mempelajari tentang hal-hal yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak mempersulit kita untuk mengerti hal-hal yang berkaitan dengan materi-materi tadi, sehingga ketika kita sudah mendapatkan materinya, kita bisa memahami dan mempelajarinya secara langsung. Begitu ya? Wih, keren. Banyak ya teman-teman kamu yang ikut organisasi itu? Banyak sekali, Pak. Dari kelas 7, kelas 8 atau kelas 9? Dari kelas 7, 8 dan juga 9. Oke. Oke, karena ya kalau misalnya kita bicara tentang organisasi ya, organisasi. Sebenarnya pengalaman kamu dari organisasi yang kamu dapat selama ini apa? Kalau dari organisasi Science Club, saya pernah mengikuti lomba OSN dan juga lomba cerdas cermat fisika. Jadi lomba cerdas cermat fisika ini diselenggarakan oleh Universitas Undana Jadi lomba tersebut itu merupakan lomba untuk anak-anak fisika atau anak-anak yang minat dalam bidang fisika. Yang pertama-tama kami mengikuti seleksi di tingkat kabupaten dan mendapatkan juara 1, lalu melanjutkan lomba di tingkat provinsi. Kami ada 3 orang yang mengikuti lomba tersebut, namun sampai di tingkat provinsi kami gagal untuk meraih. Tidak apa-apa. Yang penting kan kamu sudah ambil bagian toh. Jadi di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur? Hanya untuk di provinsi Nusa Tenggara Hanya Timur. untuk di provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu utusan dari Kabupaten Manggarai Timur waktu itu SMP 1 Borong saja. Iya, Pak. Woi, keren. Dan pada akhirnya meskipun tidak mendapatkan peringkingan, tapi tetap menarik ya. Itu sebagai pengalaman. Jadi itu bagian daripada lomba-lomba dari organisasi yang kamu dapat. Jadi kalau misalnya organisasi yang lain yang sifatnya dalam ikut lomba itu apa? Ada organisasi lain? Ada, Pak. Ada organisasi bagi anak-anak untuk yang meminati public speaking. Dan ada lombanya waktu itu? Ada, Pak. Ada lomba podcast. Lomba podcast? Ya, sudah dilaksanakan tuh? Sudah, Pak. Di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Uish. Dan diselenggarakan oleh Universitas Budi Waluyo. Keren.
Dari Kabupaten Manggarai Timur hanya SMP 1 saja, bukan? Iya Pak, hanya SMP Negeri 1 Borong. Kenapa SMP 1 saja ya? Kurang Atau sudah dipercayakan oleh, bukan? Kurang tahu ya? kurang tahu lagi. Oke. Baik, lalu yang ke berikut Kanaya. Kalau semisalnya, sebenarnya kamu kesukaan materi mata pelajarannya apa? IPA. Kenapa? Kembali lagi seperti apa yang saya omong tadi, karena materi atau mata pelajaran IPA ini mempelajari tentang hal-hal nyata dalam kehidupan sehingga tidak mempersulit kita untuk memahami materi. Ketika ada contoh ya langsung bisa mengerti. Sebenarnya cita-citanya Kanaya ini apa sih? Menjadi astronomi. Wih, keren. Satu-satunya di Manggarai Timur sepertinya belum ada itu astronomi. Semoga kamu yang bisa menjadi ini astronomi nanti. Sebenarnya astronomi yang kamu suka itu ilmuannya siapa tuh? Stephen Hawking. Dari mana itu? Dari Dari Lambeleda? Bukan dari mana? dari Inggris sih kayaknya Pak. Kamu tahu sejarah riwayat kehidupannya dia? Dia itu salah satu ilmuwan yang memaparkan teori tentang kosmos. Saya tidak tahu. Saya tidak paham itu. Oke, tidak apa-apa lah. Kalau misalnya, kenapa kamu tidak suka dalam mata pelajaran ini? Bukan tidak suka ya, kenapa kamu tidak mau bahasa Inggris atau apa? Tidak tahu juga sih Pak, Tidak karena tahu juga. punya minat begitu dengan IPA. Minat sekali dan IPA ya. Dan mata pelajaran IPA itu salah satu mata pelajaran yang menantang. Kenapa menantang? Karena mempelajari berbagai rumus. Jadi untuk menghafal rumus itu tidak mudah Pak. Wih, keren ya. Jadi itu kesukaan mata pelajaran yang Kanaya selama ini ya. Sejak SD mungkin atau saat SMP kamu suka Sejak dengan itu? SD Pak. Sejak SD. Semoga berhasil nanti ya. Yep. Apa yang kamu cita-citakan saat ini semoga tercapai. Tepuk tangan. Oke, kalau cita-cita saya sudah tahu. Lalu yang ke berikut begini. Ini mungkin kita bicara lebih serius lagi, Kanaya. Kalau yang saya amati selama ini, ya, selama ini banyak sekali umur sekitar Kanaya. Kamu umur berapa sih Kanaya? Umur 14 tahun. Ya, 14 tahun lah, 14 tahun, 15 atau ke atas seumur kamu begitu. Banyak sekali anak-anak yang saya lihat sekarang itu lebih suka tidak konsentrasi belajar. Mereka lebih suka main HP kan begitu ya. Lalu yang kemudian bahkan yang terjadi di kota-kota besar itu timbulnya konflik di tengah-tengah masyarakat itu berangkat dari anak-anak seumur kamu seperti itu. Itu sangat kasihan sekali ya situasi seperti itu. Dan menurut Kanaya seperti itu sebenarnya faktornya. Sebenarnya teknologi ini tuh merupakan hal yang penting dalam hidup. Selain untuk mempermudah aktivitas, teknologi juga dapat menunjang prestasi. Namun karena anak-anak atau siswa-siswi yang menyalahgunakan teknologi sehingga berdampak buruk dan terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Dan harapan saya ke depannya, karena begini, keluarga merupakan pendidikan pertama. Jadi harapannya supaya keluarga bisa lebih memerhatikan anaknya dengan cara mengatur waktu bagi anak-anaknya. Misalnya mengatur waktu untuk belajar, untuk bermain HP dan sebagainya. Sehingga anak-anak juga tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Dan kembali ke anaknya itu sendiri ya, kembalikan, dan itu sangat penting sih menurut saya. Dan bukan hanya persoalan karena faktor faktor lingkungan juga kan begitu. Iya, Mungkin pergaulan temannya ya, sehingga kemudian pada akhirnya dia melakukan hal-hal negatif seperti pencurian, narkoba, dan juga perkelahian antara geng kan begitu. Iya, Semoga saja di Kabupaten Manggarai Timur tidak ada kejadian seperti itu. Iya, Ya. Lalu bagaimana pesan Kanaya untuk teman-teman? Mungkin ada teman-teman kamu di kelas yang atau di sekolah lain yang mengalami seperti itu. Jadi pesan saya untuk anak-anak, gunakanlah teknologi dengan bijak. Jadi gunakanlah teknologi untuk hal-hal yang penting. Hal-hal yang penting. Ya. Terus Karena teknologi juga dapat membantu kita untuk menunjang prestasi. Maka dari itu saya mengharapkan anak-anak di Indonesia bisa menggunakan teknologi dengan bijak. Oke, bagus. Yang berikut Kanaya, kita bicara tentang pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur ya. Menurut Kanaya sendiri, masukan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur ataupun Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat ataupun wilayah Nusa Tenggara Timur,
pendidikan yang harus perlu ditingkatkan lagi dalam konteks pendidikan ini ya, yang perlu ditingkatkan lagi menurut kamu apa sih? Saya berharap semoga pemerintah kabupaten bisa memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang berprestasi. Karena begini Kak, ada beberapa siswa yang berprestasi, namun karena keadaan ekonomi mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya, baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non akademik. Karena anak-anak yang ada di dunia ini semuanya pintar, hanya karena mereka itu punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Iya, keren. Jadi itu teman-teman, Kanaya bilang bahwa banyak anak-anak yang punya kemampuan lebih, tetapi karena persoalan ekonomi begitu ya. Iya. Karena persoalan ekonomi, akhirnya cita-cita dari si anak yang memiliki kemampuan lebih ini tidak tercapai. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten maupun ke pemerintah provinsi, tolonglah perhatikan masa depan anak kita, bukan hanya dalam konteks pendidikan formal ya. Bisa misalnya dia punya kemampuan dalam bidang olahraga ataupun dalam kesenian, mungkin karya-karya yang lain itu diperhatikan. Keren itu. Dan itu tadi harapan dari Kanaya sendiri. Terus ada pertanyaan yang berikut, Kanaya. Ini bicara tentang apa ini? Di kelas guru-guru. Kalau menurut Kanaya, selama ini proses belajar mengajar di kelas oleh guru itu nyaman tidak menurut kamu? Nyaman, hanya ada beberapa masukan dari saya di mana guru-guru itu ini untuk wilayah Indonesia atau ya, untuk semuanya. Semuanya ya. Saya mengharapkan supaya guru-guru bisa menggunakan metode penyampaian materi dengan lebih bervariasi, misalnya menggunakan praktek, bisa juga menggunakan teknologi seperti PowerPoint atau LCD. Karena begini, ada beberapa siswa dari pengalaman saya sendiri, ada beberapa siswa yang dapat mengerti dengan cara melihat, mendengar dan juga mempraktekkan. Jadi tidak semena-mena dengan cara mendengar begitu. Dengan cara praktek, dengan menggunakan teknologi, siswa juga bisa lebih mengerti tentang materi-materi tersebut, dan juga siswa juga tidak jenuh dengan materi-materi tersebut. Jadi dalam penyampaiannya itu harus misalnya jangan terlalu dominan untuk semacam mengajar terus ya, harus ada praktiknya begitu ya. Kalau Kanaya sukanya di mana? Suka di praktiknya kah, mendengar kah, atau dalam misalnya begini kah, kalau misalnya kamu menangkap ilmu pengetahuan itu lebih mana yang kamu dapat? Melihat ya. Kalau membaca juga bisa Pak. Membaca bisa ya, artinya kalau misalnya kamu melihat dan membaca itu bisa. Kalau praktik juga bisa ya? Bisa Pak. Mana yang kamu tidak suka? Tidak ada sih Pak. Kalau mendengar terus begitu? Mendengar bisa tidak ada juga praktiknya? Kalau mendengar terus tidak ada praktiknya juga bikin bosan. Bosan ya? Iya Pak. Iya, jadi kalau misalnya dalam hal banyak juga sih, saya juga pernah alami itu. Waktu SMP begitu, ada guru menyampaikan ilmu pengetahuannya, menjelaskan tentang materi yang dia bawa itu sambil saya tidur di belakang. Ya, membosankan memang. Jadi kita lebih suka kalau misalnya guru mempersilahkan kita, ayo kamu maju, kamu harus presentasi, atau kamu proyek ini ya, kamu harus menyelesaikan dalam waktu berapa menit. Saya lebih suka daripada sama kita. Berarti banyak ya teman-temanmu menginginkan supaya proses belajar harus bervariasi ya? Iya Pak. Itu berdasarkan cerita atau kamu gosip-gosipan begitu? Tidak ya? Berdasarkan cerita dan juga menurut pengalaman yang saya lihat. Oke, keren ya. Lalu yang berikut, kamu bisa tidak berikan kalimat ajakan terhadap teman-teman di luar sana supaya mereka itu menjadi seperti Kanaya, supaya bisa belajar dengan baik, supaya bisa meraih kamu? Pernah Pak. Juara berapa? Ranking 1 paralel. Kapan itu? Dari SD sampai dengan SMP. Wih, keren. Kamu berikan motivasi untuk teman-teman supaya teman-teman di luar sana bisa mengikuti jejak Kanaya. Jadi teman-teman, saya ingin memberikan beberapa ajakan kepada teman-teman untuk belajar dengan rajin, karena kita ini merupakan aset dari negara. Kita juga tidak tahu 2023, 2030 ke depannya nanti itu bagaimana, karena mungkin nanti
2030 kita bisa menjadi pemimpin negara. Jadi diharapkan supaya dari sekarang teman-teman bisa lebih fokus untuk belajar, sehingga di masa depan nanti kita tidak kebingungan untuk berbuat apa dan tidak menjadi sampah masyarakat. Wih, keren. Terus dulu. Ya, baik teman-teman, sampai di ujung pembicaraan kami. Terima kasih kepada Kanaya sudah hadir bersama saya. Lain waktu saya akan undang lagi, ya. Ya, Kak. Entahlah kita berbicara tentang apa nanti, itu pasti saya akan undang lagi. Terima kasih waktunya. Dan itu tadi teman-teman, saya sudah berbicara banyak hal dengan Kanaya. Dan saya berharap teman-teman yang ada di luar sana coba manfaatkan waktu dengan baik supaya suatu saat engkau menjadi pribadi yang hebat dan bisa memberikan kebahagiaan terhadap orang tua dan dapat bertanggung jawab di masa yang akan datang demi bangsa dan negara Republik Indonesia. Salam literasi dari saya. Oke. Terima kasih, Kak. Terima kasih, sama-sama.